kalau kita sebagai seorang karyawan memang ya kita tidak akan pernah bisa bebas waktu gitu, apalagi kita kerja dari pagi sampai bahkan pagi lagi kalau misalnya kita ada lembur dan lain sebagainya gitu. Nah, sementara alasan saya di sini yang pertama selain bebas waktu, memang saya juga pengen bebas pikiran gitu. Karena kalau di tempat bekerja waktu kita nggak ada dan waktu ini Betul. dengan harga berapapun kita nggak bisa gitu. Dan bersyukur setelah saya join 3i, ya everyday is holiday kita bisa bilang begitu juga. Sementara kalau dulu sebagai seorang karyawan kita malah nggak bisa ngomongin yuk liburan kemana gitu, apalagi kalau misalnya mau nginep-nginep kan malah nggak pernah kepikiran gitu, karena betul-betul waktu kita itu buat bos gitu loh. Nah, Ibu, boleh Bu, kita hari ini ingin mendengar bagaimana kisah kesuksesan dan perjalanan karir Ibu di bisnis 3i Networks ini. Mungkin kita mulai dari latar belakang. Ibu bisa ceritakan sedikit bagaimana latar belakang Ibu, aktivitasnya sebelum memilih bergabung di 3i Networks. Silakan, Bu. Oke, selamat malam semuanya, semangat pagi sahabat 3i dimanapun Anda berada ya. Selamat datang di acara 3i Live Channel. Ya, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, latar belakang saya mantan karyawan dan sekaligus merangkap jadi ibu rumah tangga. Jadi sebelumnya saya bekerja di Rumah Sakit Umum Raden Sujono Selong, kurang lebih selama 10 tahun saya bekerja menjadi seorang karyawan. Dan waktu itu 2018 saya ketemu sama 3i, saya diperkenalkan oleh teman saya, teman lama ya, waktu itu waktu belum menikah tiba-tiba datang ke rumah ya. 2018 September memutuskan untuk bergabung, dan waktu itu ya kita bilang ya untuk nambah-nambah penghasilan gitu, karena kita juga sudah ada penghasilan gitu loh. Ya, baik. Yang membuat Ibu memutuskan untuk bergabung di 3i Networks ini apa, Bu? Maksudnya alasannya, kenapa memilih untuk bergabung di 3i? Alasan yang pertama ya pengen bebas waktu ya, karena kalau kita sebagai seorang karyawan memang ya kita tidak akan pernah bisa bebas waktu gitu, apalagi kita kerja dari pagi sampai bahkan pagi lagi kalau misalnya kita ada lembur dan lain sebagainya gitu. Nah, sementara alasan saya di sini yang pertama selain bebas waktu, memang saya juga pengen bebas pikiran gitu, karena kalau di tempat bekerja waktu kita nggak ada dan waktu ini dengan harga berapapun kita nggak bisa gitu. Dan bersyukur setelah saya join 3i, ya everyday is holiday kita bisa bilang begitu juga. Sementara kalau dulu sebagai seorang karyawan kita malah nggak bisa ngomongin yuk liburan kemana gitu, apalagi kalau misalnya mau nginep-nginep kan malah nggak pernah kepikiran gitu, karena betul-betul waktu kita itu buat bos gitu loh. Dan yang kedua alasan saya pengen bebas uang, yang ketiga adalah bebas pikiran, Mbak Esther. Ya, baik sekali. Nah, jadi ini adalah mungkin sedikit curhatan dari mantan karyawan ya. Kalau sudah bekerja bertahun-tahun pasti merasa ada rasa jenuhnya, ada rasa waduh kayaknya kok hidup begini-begini aja dengan rutinitas pergi pagi pulang sore, kerjanya juga itu-itu aja ya Bu ya. Betul sekali. Ya. Nah, pernah nggak Bu merasa yang namanya kejenuhan dalam bekerja? Sangat sering sekali ya, karena kalau kita pikirin ya dari pagi itu aja yang kita kerjain nggak habis-habis gitu, nanti selesai itu seperti itu lagi, selesai itu seperti itu lagi gitu, betul-betul jenuh gitu ya. Bersyukur ketemu 3i ini ya, saya sedikit bebas pikiran yang dulunya bisa.
Mantap, stres ya Bu ya, mikirin kerjaan, belum lagi dikejar deadline. Akhirnya stres banget. Ya, Bu, ngomong-ngomong posisi Ibu di pekerjaan ini, karena Ibu bekerjanya di bagian apa dan posisinya apa pada waktu itu, Bu? Saya kerja di rumah sakit, posisinya sebagai manajer di salah satu koperasi khusus rumah sakit itu. Jadi koperasi itu dibuat untuk semua karyawan rumah sakit. Jadi sayalah manajernya dan bahkan semua pengadaan di rumah sakit itu saya yang handle. Karena di koperasi itu juga ada unit-unitnya, ada namanya unit kantin, ada unit maserdanya, ada unit simpan pinjam, ada apoteknya juga, ada pengadaan, itu semua saya yang handle. Jadi betul-betul berat sekali pikiran kita sebagai seorang karyawan. Ya, jadi semakin banyak tanggung jawab yang diberikan, itu udah pasti, makanya tadi kata kunci yang Ibu bilang pengen bebas pikiran ya, karena kalau yang namanya semakin tinggi posisi, pasti tanggung jawabnya juga semakin banyak ya, membawahi banyak sekali divisi pastinya, dan belum lagi bagian pengadaan barang, tentunya pusing juga Ibu ya, cari barang untuk masukin ke rumah sakit. Kalau misalnya nggak masukin barang ke rumah sakit, pasiennya nggak makan Bapak Ibu. Jadi benar-benar benar-benar ya, tanggung jawab yang luar biasa sekali. Nah Bu, 10 tahun bekerja dengan posisi yang bagus ya, yang pasti dalam posisi seperti itu pasti dihormati ya, sebagai sebuah posisi yang juga disegani ya di kalangannya. Bagaimana dengan kebiasaan ketika menerima gaji? Apakah ada kebiasaan untuk berinvestasi atau menabung? Karena yang namanya kita bicara posisi udah pasti gaji nggak diragukan ya, udah pasti lebih dari standar ya karyawan-karyawan lainnya. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan ya Bu? Ya, kalau masalah pengelolaan keuangan, tetap memang saya juga ada investasi gitu. Jadi sedikit beli emas gitu, emas batangan dan lain sebagainya. Tetap menyisihkan untuk berinvestasi gitu. Tapi tidak sebanyak kita bisa menyisihkan di 3i. Karena kalau kita sebagai seorang karyawan, mau sehebat apapun kita, mau serajin apapun kita, ya tetap kita sebagai seorang karyawan dan gajinya segitu-gitu aja. Jadi kalau kita nggak bisa mengelola keuangan, ya nggak akan bisa punya tabungan, nggak akan bisa punya investasi gitu loh. Iya, betul sekali. Nah, jadi sekarang kita masuk ke sesi 3i-nya. Kalau dari latar belakang, alasan bergabung di 3i, kita udah ngerti banget. Nah, apa yang Ibu rasakan di bisnis 3i Networks ini, yang Ibu dapatkan, yang tidak Ibu rasakan dan nikmati atau dapatkan di posisi dan pekerjaan profesi sebelumnya? Ya. Yang paling utama yang saya rasakan adalah bebas waktu. Karena dulu begitu saya sebagai seorang karyawan selesai sholat subuh boro-boro mau tidur lagi gitu. Karena kita harus siap-siap ya, mau pagi-pagi harus di kantor dan lain sebagainya. Tapi kalau saya di 3i, setelah saya resign, selesai sholat subuh saya tidur lagi nggak masalah. Karena kalau di 3i, kita sendiri yang nentuin kapan kita mau bekerja. Itu enaknya kita sebagai seorang pembisnis. Beda dengan seorang karyawan, kita nggak boleh telat masuk, ya, nggak boleh malas-malas bekerja. Tapi kalau di 3i, kita sendiri yang nentuin kapan mau bekerja, kapan pengen ketemu sama tim kita, itu kita sendiri yang nentuin. Bahkan bonusnya kita, penghasilan kita juga enaknya kita yang nentuin sendiri. Mantap banget nih ya. Jadi tanda kutip ya, kapan kita mau bangun, kapan kita mau mengerjakan semuanya, balik lagi ke kita ya. Boro-boro kalau sebelumnya Ibu pagi-pagi udah harus bangun ya, kejar deadline, kalau nggak telat masuk ya kasihan ya, pasien nggak makan, karyawan juga nggak bisa kerja. Nah, tapi justru dengan 3i Networks ini malah sebaliknya ya, bisa memberikan kebaikan ya untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk orang lain pastinya ya. Dan ini hal yang tidak bisa didapatkan kalau kita mau bekerja puluhan tahun sekalipun, posisinya semakin naik, waduh, semakin naik posisi, makin hilang nih waktunya bersama keluarga ya. Dan apapun latar belakang kita, ke depan kita nggak bisa warisi loh Bu Esther. Tapi enaknya kita di 3i, apapun latar belakang Anda bisa wariskan. Yes, mantap. Nah ini nanti kita akan kupas-kupas nih ya Bu ya. Ya.
Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih Bu ceritanya sampai bisa begitu yakinnya bahwa 3i Networks ini adalah suatu bisnis yang mampu membawa kepada pencapaian-pencapaian berikutnya, karena yang namanya keluar dari tadinya posisi seperti itu udah pasti penuh pertimbangan ya. Kalau orang-orang pasti bilang, wah ibu sayang banget kalau ditinggalin posisi. Nah, waktu itu ibu masuk ke 3i Network, setelah masuk ke 3i Networks, kapan ibu mulai memutuskan untuk resign dan fokus di 3i? Ya, saya memutuskan resign waktu itu di akhir 2019. Jadi mungkin 1 tahun lah ya saya jalankan bisnis 3i ini. Tapi di awal memang kita bilang bisnis 3i ini penghasilan sampingan gitu. Cuman luar biasanya tiap bulan itu nambah-nambah terus penghasilan kita loh. Ini kaget, wah ini luar biasa nih. Sementara kita di tempat bekerja tidak seperti ini kenaikan gaji kita gitu loh, dan kita juga nggak bisa naik-naik gaji kita gitu kan. Ya, kalau sudah segitu ya segitu aja. Cuman kalau di 3i enaknya tiap bulan tetap naik. Akhirnya kami berpikir, wah ini bisnis luar biasa gitu, dan kita kan di penghasilannya itu kena pajak PPh juga gitu. Akhirnya itu yang membuat kita semakin yakin bahwa ini bisnis resmi, ini bisnis sangat luar biasa gitu. Karena kalau kita lihat juga dari perjalanannya kan ini sudah bisnisnya hampir 47 tahun gitu. Jadi sudah tidak ada yang kita ragukan lagi gitu loh dari track record bisnisnya. Ya, betul sekali. Nah, kemudian bagaimana Ibu berproses nih masuk ke caranya ya? Karena Ibu sudah resign, mau nggak mau, udah harus fight dan gaspol di 3i Networks. Apa saja Bu yang dilakukan sampai bisa naik posisi? Bahkan di masa pandemi aja, 2020 lagi marak-maraknya pandemi, orang takut keluar rumah, orang takut dengan yang namanya pandemi, mau prospek juga nggak bisa kan ya Bu ya, tapi Ibu malah bisa naik posisi silver agency, dari bronze ke silver. Ya, memang di awal setelah saya resign, akhir 2019, di tahun 2020 saya sudah susun schedule, jadi jalur 1 saya harus gerakkan ini, jalur 2 saya harus gerakkan ini, jalur 3 saya harus gerakkan ini gitu. Nah, begitu 2020 ada kabar, ada isu bahwa ada COVID. Bahkan di awal-awal isu COVID ini kan sangat berbahaya, bisa mematikan, kita sentuhan, wah pokoknya heboh sekali tuh beritanya di awal. Sampai waktu itu saya nggak berani keluar gitu. Tapi saya hanya bisa pakai via online dan via telepon saja. Saya betul-betul kontrol tim-tim saya, sudah nabung nggak gitu. Hanya sekedar itu, karena mau keluar itu nggak berani gitu loh. Tapi bersyukur waktu itu saya kurang lebih 5-6 bulan, saya nggak pernah ketemu sama tim saya hanya via telepon, saya hanya via WhatsApp, saya hanya via video call, tapi ya alhamdulillah waktu itu saya juga lolos, dapat reward jalan-jalan Singapura Malaysia. Tapi sampai hari ini kita belum bisa berangkat karena pandemi juga, Bu Esther. Ya, betul sekali. Oke, langkah suksesnya apa aja nih Bu yang dikerjakan ya? Karena mulai dengan strategi online waktu itu kan memang Pak Wancen mencanangkan, yuk kita mulai dengan 3-on-1 ya, melakukan prospek melalui online, video call maupun telepon biasa. Apa aja melalui Zoom, pokoknya online pun bisa kita tatap muka. Nah, langkah-langkah apa aja nih Bu yang dilakukan pada waktu itu? Kalau langkah-langkahnya sih tidak banyak ya. Bahkan kalau di bisnis ini kita nggak disarankan lakukan langkah yang banyak gitu. Bahkan nanti kita mundur tanpa berita. Kalau di bisnis ini sangat simpel. Langkah-langkah kalau kita mau sukses itu cukup lakukan 5 langkah sukses saja. Jadi yang pertama kita harus tentukan dulu impian dan sikap kita. Jadi kalau kita sudah punya impian dan attitude, 95% kita sudah berhasil di bisnis ini. 5% teknis tinggal kita contek aja. Apa yang harus dicontek? Yang kedua adalah kita harus buat daftar nama. Jadi buat daftar nama itu simpel sekali, tinggal kita tulis saja nih nama-nama teman-teman kita, dari kita TK, SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Yang kedua. Yang ketiga adalah setelah kita buat daftar nama, kita harus buat janji ketemu dari daftar nama itu. Jangan hanya dipelototin daftar namanya, ya. Kita buat janji ketemu dari daftar nama tersebut. Setelah kita buat daftar nama, kita harus presentasi, jelasin nih.
Nah, jadi kalau kita bagi yang baru, kita nggak perlu pinter-pinter cerita juga. Nanti ada tim kerja yang akan bantu kita ceritakan dari awal sampai akhir. Tinggal kita nunggu closingan aja. Closing dapat bonus. Wah, enak sekali bisnis ini. Karena kalau di bisnis ini kita nggak kerja sendiri. Karena beda dengan sebagai seorang karyawan. Kalau seorang karyawan udah tupoksi seperti itu, ya udah kita kerjakan sendiri gitu. Tapi kalau di bisnis ini nggak perlu. Kita nggak perlu kerja sendiri, kita dibantu oleh tim kerja. Nanti untuk presentasi, follow up itu akan dibantu oleh tim kerja kita yang mengajakin kita join di bisnis ini. Lalu yang kelima adalah tinggal kita arahin aja ke pertemuan. Nah, karena kalau kita udah ngarahin ke pertemuan, gampang nih ngasih bukti. Karena banyak orang kita jelasin, dia mikirnya, wah saya kan latar belakang petani, saya kan latar belakang nelayan, bla bla dan sebagainya. Kayaknya saya nggak cocok dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita sudah datang ke pertemuan, dia akan ketemu sama orang-orang yang satu latar belakang sama dia. Jadi enak sekali bisnis ini, tinggal kita ngarahin aja, tinggal kita nyontek aja. Caranya orang-orang yang sudah berhasil duluan di bisnis ini. Itu aja Bu Esther, cukup 5 langkah sederhana. Nah, ini kita udah kayak kuliah nih ya, belajar dari langkah suksesnya ala Bu Nur Hasana ya. Jadi memang rapi ya Bapak Ibu ya, kita kerjanya harus tepat dan juga jelas. Kalau kita cuma kira-kira nih ya, oh kayaknya saya menganalisa dan kemudian kita berasumsi kayaknya saya harus buat ini, lalu berhasil ya. Tapi justru kita harus membuat langkah-langkahnya, langkah yang jelas, tapi bisa kita kerjakan, mampu kita kerjakan. Ada yang mungkin terlalu berangan-angan, tapi ternyata nggak bisa, nggak praktis untuk dikerjakan. Jadi langkah utamanya adalah membuat daftar nama, lalu mulai menghubungi mereka masing-masing. Mau lewat Zoom, mau lewat video call, mau telepon biasa pun bisa ya Bu Nur ya? Betul, semua bisa. Ya. Sekarang udah canggih nih zamannya. Udah canggih banget. Nah, Bu, pasti ada yang namanya penolakan, PHP, tantangan itu pasti ada. Semua yang berproses di sini, apalagi naik posisi silver agency, itu bukan hal yang mudah. Pasti berdarah-darah lah Bu ya dalam perjalanan itu. Boleh dong Bu di-sharing suka dukanya ya dalam mencapai posisi dan juga membangun karir ini, karena kalau orang hanya sekedar mendengar testimoni, wah enak banget ya, iyalah emang lah, kayaknya dengarnya baik-baik melulu, tapi ada nggak Ibu mengalami yang namanya hampir pernah menyerah, kenapa mau terus berjuang di bisnis ini, dan ya suka dukanya seperti apa? Ya, kalau masalah yang seperti itu, saya rasa semua bisnis pasti sama ya. Pasti kita ngalamin gagal, sukses itu hal yang wajar gitu. Cuman sekarang pertanyaannya apakah kita mau sukses atau gagal? Jadi kalau kita mau gagal, yang ngikutin orang gagal. Kalau mau sukses, ya tinggal kita ikutin aja orang yang sukses. Dan di sini kalau misalnya kita mau sukses, ya tinggal kita lakukan aja. Banyak orang yang begitu dia ceritakan bisnis ini, begitu ditolak down, bahkan kurung diri, ya banyaklah yang terjadi seperti itu. Cuma kalau di bisnis ini kita sangat simpel sekali. Ketika kita presentasi down, ya ditolak dan lain sebagainya, nggak apa-apa, cari aja daftar nama yang lain. Dan saya yakin bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan kita orang yang tepat. Cuman ya Allah itu melihat kesabaran hambanya. Apakah hamba saya sabar nggak ngadepin cobaan yang saya kasih? Gitu. Jadi kalau ditolak, lakukan aja lagi, lakukan lagi. Ya, jangan pernah menyerah. Karena kalau kita sudah menyerah, wajib hukumnya kita akan gagal. Apapun itu. Ya, apalagi di bisnis ini. Kalau di bisnis ini resikonya hanya satu, hanya ditolak aja. Tapi toh juga, ketika kita sudah cerita, pasti dikasih ngopi, pasti dikasih teh dulu. Walaupun sudah ditolak ya nggak masalah. Yang penting udah kenyang. Tetap aja kita menang gitu loh. Oke? Ya, betul sekali ya. Pokoknya intinya jangan pernah takut untuk mulai prospek ya. Lakukan lagi, ditolak, maju aja terus ya. Karena kalau kita melihat perjalanan bisnisnya Ibu Nur ini ya ditolak ya tetap aja ya. Yang penting tetap jaga hubungan baik dan silaturahmi ya. Dan lakukan pembuktian udah pasti ya. Suatu saat nanti yang penting kita udah memberikan peluang. Ketika dia melihat hasil udah otomatis akan Ibu saya mau join dong, waduh keren nih ya, tinggal menuai hasil. Nah Ibu ngomong-ngomong nih, kita bicara tentang proses tadi udah keputusan untuk bergabung ya, dan banyak sekali
yang sudah kita obrolin tadi yang didapatkan di 3i Networks ini. Nah, sekarang kita mau dengerin dari Ibu nih pencapaian ya dalam bergabung di 3i Networks sejak 2018 sampai hari ini. Kira-kira apa yang sudah diwujudkan, apa yang sudah didapatkan melalui bisnis 3i Networks ini? Ya, alhamdulillah ya, selama saya di 3i ini ya bersyukur banyak sekali yang sudah kami bisa wujudkan. Yang pertama itu ya kami bisa renovasi rumah ya, rumah yang kami tempati sebelum ini, rumah yang pertama dan kedua sudah terenovasi ya, bahkan juga sudah bisa beli rumah yang ketiga dan keempat juga hanya dari 3i ya, bonus 3i. Dan berikutnya kami juga sudah bisa membeli 1 unit mobil. Nah, waktu itu sebenarnya kami nggak pernah kepikiran untuk mau beli mobil sebenarnya Bu Esther gitu, karena kita juga ada mobil. Tapi waktu itu seingat saya tanggal 17 Agustus, saya diajak jalan-jalan sama suami saya ke mall. Nah, di sepanjang jalan itu kita lihat ada showroom mobil yang kebuka. Oh, ada showroom mobil, yuk masuk gitu. Karena saya dengar dari teman-teman di Bali, katanya selip bonusnya juga kita bisa ngambil sesuatu gitu loh. Akhirnya masuk, setelah masuk dari showroom, akhirnya nanya-nanya lah gitu, nanya-nanya seperti apa gitu prosedurnya. Saya ditanya mau pakai gaji siapa, saya nggak pakai gaji siapa-siapa. Terus mau pakai apa Bu? Katanya saya ada penghasilan tambahan. Apa itu? Dari 3i. Nah waktu itu dia nanya, bisa nggak di print out? Nah bisa nggak di print out slip bonusnya sama kayak slip gaji? Bisa. Mau berapa bulan Anda minta? Saya bilang 6 bulan terakhir Bu, katanya. Akhirnya waktu itu di follow up besoknya dia minta slip bonus, tak kasih slip bonus. Waktu itu anak saya juga kan posisinya bronze agensi, suami saya waktu itu silver dan saya waktu itu bronze juga, lumayan lah yang terkumpul sekitar 40-50 juta dan dari 3 slip bonus. Akhirnya tak liatin langsung ACC. Nah dia nanya lagi mau berapa tahun? 1 tahun aja. Dia yang kaget lagi, wah 1 tahun ya Bu ya, katanya. Jangan Bu 1 tahun, lama-lama enggak, saya mau 1 tahun aja gitu. Akhirnya dari situ udah 1 tahun ya sekitar kurang lebih 20 juta udah deal gitu, dan DP-nya 80 juta gitu. Dan deal pakai bonus 3i, slip bonus 3i. Wow, dahsyat. Keren banget ya. Kami bisa beli motor Vario juga ya, motor NMAX juga kemarin pas ulang tahun suami saya juga tak beliin gitu ya. Alhamdulillah lah, bersyukur lah, semua itu semua berkat 3i Bu Esther. Dahsyat. Keluarga ya, terima kasih pokoknya 3i segalanya bagi saya. Mantap ya. Jadi teman-teman kita lihat bahwa ini di sini saya coba rangkum ya pencapaian dari Ibu Nur Hasana sama suami ya. Semuanya 100% dari bonus 3i Networks ya. Suami istri kurang lebih 50 juta ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu Esther. Nah, dan ya per bulannya. Jadi impian yang didapatkan ini saya bacakan langsung dari Ibu Nur sendiri ya. Pertama bisa membeli mobil Baleno, yang kedua yang dicicil hanya satu tahun saja Bapak Ibu langsung lunas. Ini keren banget ya. Dan yang kedua beli motor Vario 125, beli motor NMAX, umroh bersama dengan keluarga, kemudian beli 2 unit rumah tinggal, rumah ketiga dan 4. Hebat banget ya. Emang Ibu pengen punya rumah berapa nih? 10, 20? Ya karena itu waktu nikah belum ada rumah, jadi kami dendam sekali yang namanya rumah gitu. Jadi kalau ada rezeki ya beli aja gitu, terserah mau ada yang nempetin atau enggak ya nggak masalah. Yang penting itu kan kita nyipin aset ke depan Bu Esther. Dahsyat ya. Jadi justru ya sebelumnya belum punya rumah, di 3i Networks ini udah balas dendam dah ya. Sekali beli itu ada duit, beli rumah udah kayak kacang goreng nih ya Bu. Beli rumah ketiga dan keempat, kemudian bisa merenovasi rumah pertama dan kedua. Hebat banget. Rumah pertama dan kedua juga dari 3i ya Bu ya. Dulu tidak ini gitu, sekarang ya sudah bisa ngerenov lah dari 3i ini juga. Jadi totalnya ada 4 rumah Bu. Alhamdulillah Bu Esther. Mantap. Anak ada berapa Bu?
Baru 2. Baru 2, berarti 2 anak ya, udahlah cukup lah Bapak Ibu ya masing-masing nama ya. Dan kabarnya sekarang lagi hamil juga ya Bu ya? Alhamdulillah anak yang ketiga. Ya, berarti mesti beli rumah satu lagi biar adil ya, masing-masing satu rumah ya. Kemudian punya 8 polis sekeluarga. Ini luar biasa. Kalau sebelumnya Bu, 10 tahun bekerja ya dengan posisi yang oke, kira-kira apa Bu yang bisa diwujudkan yang mungkin kelihatan gitu? Kalau sebagai seorang karyawan ya nggak terlalu banyak ya gitu. Kalau kita bisa saving ya baru kita bisa beli sesuatu. Itu seorang karyawan. Tapi kalau nggak bisa saving ya nggak bisa apa-apa. Selama Betul. jadi seorang karyawan hanya mobil satu sama rumah tempat tinggal ini yang nggak belum jadi, belum jadi sama sekali. Tapi ya bersyukur dari 3A ini kita bisa nambah-nambah lah, nambah-nambah aset. Ya alhamdulillah Bu Esther. Mantap. Bergabung di 3i Networks dari 2018 sampai hari ini sudah banyak pencapaian yang didapatkan, bahkan penghasilan meningkat setiap bulannya. Nah, sementara bekerja 10 tahun belum tentu. Jadi Bapak Ibu dengan cerita ini, dengan kisah dari Ibu Nur Hasanah bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, tentunya ini sangat menginspirasi kita bahwa 3i Networks ini layak dan sangat layak untuk kita perjuangkan bersama dengan pasangan ya. Kalau kita kerjakan sendiri pasti hasilnya lama, tapi kalau bareng-bareng sama pasangan, satu tujuan, satu impian ya, tidur pun bahkan mungkin ngobrolnya bisnis 3i, makan pun ngobrolnya bisnis 3i. Wah, mantap ya. Kalau suami istri sama-sama kerjain bisnis ini pasti dahsyat banget. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini hadir nontonnya sendirian, ayo colek dong pasangannya. Nih, lihat nih Ibu Nur Hasanah nih sama suaminya. Pencapaian luar biasa. Biar apa? Supaya sama-sama gaspol ya. Nah, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, Bu? Oke. Bagi Bapak Ibu semua yang menjalankan 3A ini, ya pesan saya adalah jangan pernah bernegosiasi dengan impian Anda, tapi bernegosiasilah dengan apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai impian yang Anda inginkan. Dan apapun impian Anda, mungkinkan Bapak Ibu sekalian, ya. Jika hari ini Bapak Ibu berproses ditolak, berproses ditolak, berproses ditolak, ya Bapak Ibu harus bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Jika Bapak Ibu ditolak, bahkan jatuh 1000 kali, Bapak Ibu harus bangkit 1001 kali, Bapak Ibu sekalian. Karena hanya itu kunci sebuah kesuksesan, ya kita harus tetap semangat, kita harus tetap konsisten.